Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meneladani Nabi, maka kita tentu harus menjadi umatnya yang memiliki ciri-ciri utama. Apa ciri utama daripada umatnya Rasulullah? Kita bisa buka Bapak Ibu sekalian di dalam surat Al-Fat ayat 29. Ya, surat Al-Fat ayat 29, ayat yang terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada 5 itu. Ya, ciri-ciri umatnya Rasulullah. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada 5. Ya. Di situ disebutkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, artinya orang-orang yang mengikutinya, ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah ya, mereka yang asyiddau 'alal kuffar, tegas kepada kekafiran, orang-orang kafir. Kita bisa lihat dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Artinya di sini tegas, ya, bukan berarti tidak keras, Pak, ya. Bedakan antara keras dengan tegas. Ketika saya bilang begini sama anak saya, nak, pergi ke sholat, nak, sekarang sholat, ya, waktunya sholat, ya, nanti pergi bapak, pokoknya sekarang, nak, coba mikir, kalau tidak kukurangi uang belanja itu tegas. Beda kalau keras. Bagaimana keras? Nah, pergi ke sholat, cepat, kalau tidak saya itu beda, ya. Itu keras. Tegas itu ada unsur selanya di situ, apa istilahnya, penegasan, artinya tidak ada kompromi sama sekali. Tidak ada kompromi. Itu tegas. Sebagaimana surat Al-Kafirun itu tidak ada kompromi sama sekali. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kompromi. Itu yang pertama. Yang kedua, ruhama ubainahum, yaitu mereka saling berkasih sayang kepada sesama orang-orang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu ketika mereka bertikai. Ya, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, itu yang kedua. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada 2 saudara muslim kita bertikai, kita pihak ketiga yang mendamaikan, jangan menjadi provokator. Ya, itu kita harus mendamaikan, Pak. Bahkan boleh kita ini berdusta untuk mendamaikan 2 saudara muslim yang bertikai. Jangan nanti terlalu jujur juga, ya. Itu kurang ajar sekali. Apa kita bilang? Memantong itu, ya. Kalau bisa, ya, tidak apa-apa, Pak. Dusta itu haram, tapi berdusta untuk mendamaikan saudara muslim yang sedang bertikai itu dibolehkan. Ya. Jadi saling berkasih sayang sesama orang-orang beriman. Yang ketiga, apalagi ciri umat Muhammad, yaitu, ya, tarahum ruk'an sujjada. Ya, mereka senantiasa beribadah, ruk'an, mereka ruku dan sujud. Artinya apa? Mereka harus mantap ibadahnya. Ya, apalagi, ya, mungkin Pak Lurah ini yang banyak tugas kenegaraan beliau, maka ini Pak Lurah ruk'an sujjadan ini harus betul-betul mantap ini, ruku dan sujudnya, karena kita akan stres menghadapi masyarakat, Pak Lurah. Stres ini, apalagi kalau ini bicara ini divaksin ini, wah, banyak macam-macam kan. Nah, bagaimana menghadapi masyarakat yang mungkin memusingkan kita itu, ya, banyak kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di malam, tengah malam kita bangun, salat tahajud. Kita tentu tidak tinggalkan salat 5 waktu. Salat tahajud kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah tugas saya. Ini ruk'an sujud, mantap ibadahnya. Ya. Kemudian apa lagi? Mereka yang yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka yang mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Itu ciri umatnya Muhammad. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena ridho dari Allah, bukan karena amalan kita yang sedikit ini. Ya, bukan amalan kita yang sedikit, Pak. Karena kalau kita hanya mengandalkan amalan kita sedikit sekali, coba Pak kita sekarang ya. Coba kita ini mungkin di sini ada yang sudah sepuh usia 60-an. Kita sholat sejak kita usia balik. Ya, bisakah kita hitung berapa kali sholat kita yang khusyuk? Mungkin bisa kita hitung, Pak. Kebanyakan kita kalau sholat ya kadang-kadang kita tidak khusyuk. Baru takbiratul ihram sudah pikirkan di mana tadi saudara kunci ini. Baru takbiratul ihram, wah di mana tadi saudara uang ini. Macam-macam pikiran kita. Dan memang itu iblis. Godaan yang paling besar adalah ketika seorang hamba akan sholat dan ketika sholat, itu godaan paling besar. Jadi iblis itu kan ada beda-beda namanya, Pak, beda-beda. Dan iblis yang paling kuat godaannya adalah iblis yang menggoda ketika sholat. Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah ciri umat Muhammad, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak ya, ada tanda-tanda bekas sujud di wajah mereka. Ada yang bertanya, berarti harus hitam jidatnya? Tidak harus, Pak. Maksudnya itu para ulama mengatakan, ya, itu maksudnya ada pengaruh dari ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah dari keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai kita salat tapi kita masih melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar. Berarti salat itu tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Jadi mereka yang nampak ada bekas-bekas sujud, yaitu mereka yang ketika ibadahnya itu memberikan pengaruh di dalam kehidupan mereka. Itu. Jadi jangan sampai, Pak, kita ini rajin beristighfar tapi kita juga menzalimi orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bukan ibadah yang benar kalau begini, Pak. Ya, begitu. Begitu banyak orang yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian ibadahnya tidak ada artinya. Kenapa? Karena dalam kehidupan mereka justru melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. So, ciri umat Muhammad adalah yang mereka ya memiliki pengaruh ibadahnya itu dalam keseharian mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal kira-kira yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan ya peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bisa setidaknya menjadi sebuah tambahan ilmu buat kita dan kita bisa betul-betul kembali meneladani Nabiullah Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya pada satu aspek saja, sehingga peringatan Maulid yang kita lakukan ini insya Allah bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan keseharian kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan selalu mendokumentasikan ceramah-ceramah saya
Dan bukan juga ceramah saya yang ada di YouTube saya, tapi juga ceramah-ceramah kawan-kawan saya atau membalik-membalik yang lain di Kota Makassar ini. Kalau kita mau lihat, silakan ya, itu dibuka channel saya, Denny Hakim Channel ya. Nah itu silakan, insyaallah nanti akan saya edit dulu ini ceramah saya dan akan saya posting nanti. Itu ada Pak, silakan dibagikan aja ya, Denny Hakim Channel. Silakan kita buka ya, kalau mau dengar ceramah atau tentang tilawah juga ada di situ. Ada 3 saya fokuskan: sejarah Islam, ceramah agama, dan tilawah Al-Quran. Makanya tadi saya syuting Ustaz ya, saya syuting juga. Itu program saya ya, insyaallah silakan di nonton ya, di like, share, comment, and subscribe ya. Subrek subrek ya, silakan di subscribe ya. Ya, insyaallah subscribe itu gratis. Jangan lupa loncengnya Pak Lurah. Jangan lupa loncengnya. Ya, yang bayar adalah kuotanya. Memiliki kuota kalau mau nonton. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua menjadi umat Nabi yang dibanggakan oleh beliau di hari kiamat nanti. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua.